Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonia Devi Lilians dari SMA Negeri 9 Surabaya yang pada kesempatan kali ini berada pada Swing Position Pro dengan mosi perdebatan. Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri, bisakah Anda bayangkan di situasi di mana segala sesuatu serba terbatas dan segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan perannya? Lantas, bagaimana cara manusia dapat survive dan mengembangkan potensi yang dia miliki? Contoh mudahnya adalah sebagai seorang pelajar. Ilmu yang seharusnya menjadi hak mereka, tidak mereka dapatkan dengan baik. Lalu, apakah mereka harus diam saja dan menerima takdir tersebut? Tentu saja tidak, Dewan Juri. Ada baiknya mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar mereka sehingga mereka bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang memangnya sudah dari awal adalah hak mereka. Mosi ini adalah mosi narasi, di mana pada dunia kami percaya bahwa dengan adanya singularitas teknologi, maka dunia yang akan dibentuk akan jauh lebih baik. Sehingga beban pembuktian yang harus kami buktikan yang pertama adalah singularitas teknologi akan membawa dunia menuju kemajuan teknologi yang lebih baik dan lebih pesat. Yang kedua, peran manusia tidak akan digantikan dengan adanya singularitas teknologi. Dan yang ketiga adalah kemanusiaan akan lebih terjunjung dengan terbentuknya singularitas teknologi. Dewan juri yang terhormat, status quo saat ini, semua hal serba teknologi. Bahkan tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang lebih memilih untuk bercerita kepada AI dibandingkan manusia di sekitarnya. Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak. Karena pada dasarnya, ketika seseorang bercerita, yang mereka tunggu adalah suatu respon yang diberikan oleh pendengarnya. Apabila dia memang merasa nyaman dengan respon yang diberikan oleh pada AI, lantas apa salahnya dengan hal tersebut? Lagi pula, hal ini tidak akan mengurangi esensi interaksinya dengan manusia di sekitarnya. Karena pada dasarnya, AI juga tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan tersebut, sehingga pastinya tetap akan terbangun sebuah komunikasi dengan manusia-manusia lain di sekitarnya. Dalam mosi tersebut, pada dasarnya tujuan dari mosi ini adalah untuk menciptakan dunia yang penuh dengan rasa kemanusiaan, yang mana hal ini akan tercapai apabila berada pada posisi kami. Pada dunia kontra, tidak dapat menjustifikasi secara gamblang mengenai hal ini. Tim kontra mungkin hanya akan berputar-putar pada argumen mengenai manusia akan dikendalikan oleh teknologi. Baik juri, mari saya jelaskan dengan memasuki argumen saya. Layar yang pertama adalah adanya singularitas teknologi tidak akan menggantikan peran manusia. Pada dasarnya, manusia tidak hanya hidup berdasarkan kecerdasan saja. Banyak aspek-aspek lain yang harus dipenuhi seperti rasa empati, interaksi dengan sesama, kedekatan secara fisik, dan lain sebagainya. Yang mana unsur-unsur ini tidak dapat didapati di teknologi, sehingga hal ini tidak akan menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Layer yang kedua adalah, untuk mencapai kemanusiaan yang baik akan jauh lebih mudah apabila didasarkan pada singularitas teknologi. Juri, untuk layer kedua ini akan saya jelaskan dalam beberapa bagian. A. Juri, perlu kita sadari bahwa kemanusiaan sendiri artinya adalah memanusiakan manusia. Namun pada dasarnya, karena manusia memiliki perbedaan kepentingan, maka rasa kemanusiaan yang diperlukan juga berbeda. B. Apabila rasa kemanusiaan tersebut dibuat oleh manusia, kembali lagi dia akan berorientasi dengan kepentingan beberapa pihak saja dan akhirnya akan menjadi hal yang tidak adil bagi kelompok yang lainnya. C. Berbeda dengan apabila kemanusiaan yang diberikan didasari pada singularitas teknologi, yang sifatnya adalah teknologi yang tidak memiliki kepentingan khusus dan tidak bisa dikendalikan oleh manusia, sehingga nantinya tidak akan disetir oleh kepentingan salah satu pihak. D. Maka kemanusiaan yang dihasilkan akan lebih adil dan juga lebih netral. Lagi pula, selama ini juga manusia tidak pernah 100% mengendalikan dirinya sendiri, karena manusia hidup di bawah dan tunduk pada sistem yang dipimpin oleh manusia-manusia lain yang juga memiliki kepentingan yang lain. Yang F, maka apabila dibandingkan akan jauh lebih baik jika kemanusiaan itu hadir dari teknologi dibandingkan manusia-manusia lain dengan framing sebuah sistem. Layer yang ketiga adalah singularitas teknologi adalah bentuk kemajuan dunia yang saat ini sudah terjadi tanpa kita sadari dan dirasa memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Dalam suatu kemajuan tentu saja diperlukan perubahan dan tidak bisa 100% diterima secara baik oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kembali lagi pada poin perubahan adalah untuk memajukan. Contoh sederhananya adalah ketika seorang siswa ingin bertanya suatu hal, dia memiliki dua opsi, bertanya kepada guru atau bertanya kepada internet. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri akan lebih efisien jika dia bertanya kepada internet. Karena apa? Dalam internet itu akan memunculkan data-data terbaru yang valid. Sedangkan jawaban yang diberikan pada guru itu juga akan lebih terbatas. Karena guru juga memiliki hal-hal yang lain dia pikiri dan juga ini tidak akan semaksimal yang ada pada internet. Tetapi kembali lagi, apakah artinya peran guru tidak akan diperlukan? Tentu saja tidak seperti itu Dewan Juri, karena pada dasarnya peran guru tetap diperlukan untuk mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh teknologi seperti pendidikan karakter. Even if di sisi kontra akan terus membahas bahwa manusia yang akan menjadi robot dan segalanya, kami sebagai tim pro sudah berkali-kali menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat terjadi karena teknologi tidak bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan manusia, sehingga pada sisi kami intinya akan terjadi pembagian peran yang lebih memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya dan memanusiakan manusia lain. Sekian dari saya, terima kasih.